Yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Akhirnya Erick Thohir bocorkan calon penyerang naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Siapa dia? Bikin bangga. Tampil menggila lawan St. Louis. Calon kiper timnas Indonesia Martin Paes ciptakan sejarah baru di FC Dallas. Buka-bukaan ke media Belanda. Ini kata Tom Haye soal supporter timnas Indonesia. Bung Towel Auto Panas. Inilah pengakuan jujur Justin Hubner selama dilatih Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Alhamdulillah, berkat debut manis Kelvin Verdong di timnas Indonesia, rekan setim Kelvin Verdong ini tiba-tiba tertarik gabung timnas Indonesia, berdarah Jombang, Indonesia. Bikin publik geger, nasib tragis Nathan Choeon, dipuja di Indonesia, dihina di Eropa. Media Eropa kritik habis-habisan Nathan Choeon karena hal ini. Karma is real. Dulu tolak mentah-mentah tawaran bela timnas Indonesia, pemain bintang di Eropa ini kini menyesal. Bukannya bersinar, malah alami nasib apes di Liga Inggris. 5 pemain timnas Indonesia yang berpotensi didepak jika PSSI tambah pemain naturalisasi di putaran ketiga. Lolos ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Inilah 3 negara yang mudah ditaklukkan timnas Indonesia di putaran ketiga. Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi timnas Indonesia setiap harinya. Akhirnya Erick Thohir bocorkan calon penyerang naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Siapa dia? Pandit senior, Roni Pangemanan mendapat informasi terbaru dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, soal calon penyerang naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Pemain naturalisasi baru yang dimaksud ialah Ula Romeni. Ula Romeni yang kini bermain untuk FC Utrecht di Liga Belanda atau Eredivisie dinilai bisa menjadi jawaban atas kurang impresifnya lini serang timnas Indonesia. Apalagi, skuad Garuda akan menghadapi lawan-lawan yang berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 seperti Iran, Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Australia. Maka dari itu, kehadiran pemain berusia 23 tahun ini bakal menjadi tambahan amunisi yang luar biasa untuk timnas Indonesia di putaran ketiga nanti. Roni Pangemanan atau yang akrab disapa Bung Ropan sempat menanyakan soal kemungkinan naturalisasi Ula Romeni kepada Erick Thohir. Menurut Bung Ropan, Ula Romeni masuk radar Erick Thohir untuk segera dinaturalisasi dalam waktu dekat. Terlebih hanya sekitar 2 bulan sebelum Indonesia melakoni laga pertama putaran ketiga. Pak Ketua, Erick Thohir, bilang sudah tetap masuk radar mereka dan kita sedang diupayakan juga diusahakan biar ini berhasil, ujar Bung Ropan. Bung Ropan menambahkan, kehadiran Ula Romeni yang memiliki tipe sebagai goal getter akan sangat membantu timnas Indonesia untuk mengkonversi setiap peluang. Karena kita kan butuh striker. Tanpa striker akan sangat sulit. Nomor 9 di depan kita agak lemah menjadi masalah utama kita di tim nasional, katanya. Selama ini, Shin Tae-yong mengandalkan Rafael Struijk untuk membongkar pertahanan lawan. Namun dia menilai bahwa penyerang Ado Den Haag tersebut lebih cocok di sayap. Para penyerang muda yang dimiliki Indonesia saat ini pun belum cukup untuk bermain di level tinggi seperti putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada Rafael Struijk, memang tapi bukan tipikal nomor 9 yang baik, dia bisa bermain sebagai flank. Pemain yang bermain di Liga 1 kita mempunyai pemain rising star seperti Malik Rizaldi atau Dimas Drajat, tetapi itu tidak cukup juga. Sehingga menurut saya perlu untuk datangkan pemain yang baik, ucapnya. Bikin bangga, tampil menggila lawan St. Louis, calon kiper timnas Indonesia Martin Paes, ciptakan sejarah baru di FC Dallas. Pemain abroad Indonesia, Martin Paes bersama dengan klubnya FC Dallas berhasil taklukan St. Louis pada pagi hari ini. Clean sheet mampu ditampilkan oleh Martin Paes saat melawan St. Louis dengan hasil kemenangan 2-0 di Stadion Toyota, Dallas, Minggu 16 Juni 2024.
Dua gol yang didapat FC Dallas diperoleh dari Jesus Ferreira pada menit ke-28, dan gol kedua tercipta dari Nkosi Tafari pada menit ke-81. Gol pertama didapat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Joachim Nilsson pada menit ke-27, dan hal tersebut dimanfaatkan oleh Jesus Ferreira untuk mencetak gol penalti. Kemudian gol kedua tercipta pada menit ke-81, melalui umpan Sebastian Liedtget melalui sepak pojok dan disambar oleh Nkosi Tafari dengan sundulannya. Keberhasilan FC Dallas Kotra dengan Este Luis dengan skor 2-0 tidak luput dari peran kiper Martin Paes yang berhasil melakukan penyelamatan apik sebanyak 8 kali. Penyelamatan pertama dari Martin Paes berhasil mengamankan bola dari sundulan langsung dari Nokvi Torison tepat di gawang FC Dallas. Kemudian penyelamatan kedua terjadi ketika Joao Melo menembak bola dari luar kotak penalti, namun bola berhasil ditepis oleh Martin Paes. Kemudian tendangan dari Edward Lowen pada luar kotak penalti juga berhasil diamankan dengan baik oleh Martin Paes pada menit ke-49. Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh para pemain Este Luis, namun kiper asal Indonesia tersebut mampu menghalau semua serangan tanpa kebobolan. Total, Martin Paes melakukan 8 penyelamatan, save. Bahkan, dilihat dari SofaScore, dia mendapat penilaian tertinggi yakni 8,5. Lebih tinggi dari pemain lainnya di laga tersebut. Keberhasilan Martin Paes pada pertandingan kontra melawan Este Luis. Martin Paes berhasil melakukan penyelamatan sebanyak 250 kali sekaligus menjadi sejarah di klub FC Dallas. Keberhasilan Martin Paes membuat banyak pujian yang dilayangkan oleh supporter timnas Indonesia melalui Twitter. Udah kek pahlawan nasional menyelamatkan negara versi kekinian, tulis salah satu supporter. Bang Paes gokil, tulis salah satu supporter. Para supporter timnas Indonesia sangat tidak sabar Martin Paes untuk bisa segera bermain bersama timnas Indonesia. Kita semua berharap Martin Paes segera bisa bermain dengan timnas Indonesia dan perjuangan PSSI melakukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga alias CAS agar mampu diselesaikan. Buka-bukaan ke media Belanda, ini kata Tom Haye soal supporter timnas Indonesia. Elandang timnas Indonesia, Tom Haye blak-blakan menceritakan soal kegilaan supporter timnas Indonesia kepada media Belanda, Omroep Friesland. Beberapa waktu lalu, Tom Haye berhasil mencetak gol debutnya untuk timnas Indonesia saat melawan Filipina. Skuad Garuda berhasil mengamankan jalan keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berkat kemenangan melawan Filipina. Tim Garuda di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong berhasil menundukkan Filipina dengan skor akhir 2-0 berkat gol Tom Haye dan Rizky Ridho. Dalam sebuah kesempatan, Tom Haye buka-bukaan mengungkap bahwa supporter Indonesia kerap menyoroti dirinya dimanapun berada. Hotel yang kami tempati sangat besar, tapi selalu ada orang-orang, supporter, yang berada di hotel sepanjang hari, kata Tom Haye kepada media Belanda. Mereka selalu tahu kapan Anda akan pergi makan atau ke tempat manapun, kata-kata Tom Haye. Kendati demikian, Tom Haye mengaku tak keberatan. Pemain yang kerap dijuluki The Professor ini mengatakan bahwa para supporter timnas Indonesia sangat ramah bahkan kerap memberinya dengan hadiah-hadiah menarik. Mereka sangat ramah, mereka sangat baik dan antusias. Mereka selalu ingin meminta foto sambil membawa jersey. Mereka juga selalu ingin memberi Anda hadiah berupa gantungan kunci dengan foto saya, baju, dan topi, tambah Haye. Bukan hanya itu saja, Tom Haye merasa ketika dirinya resmi menjadi pemain timnas Indonesia, followers di media sosialnya meningkat tajam. Selain antusiasme para supporter di dunia nyata, Tom Haye memperhatikan jumlah pengikutnya meroket dalam waktu singkat. Diketahui kini, followers Tom Haye di Instagram kini memiliki 1,4 juta followers. Bung Towel Auto Panas. Inilah pengakuan jujur Justin Hubner selama dilatih Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Bek timnas Indonesia, Justin Hubner, memberikan pengakuan jujur soal Shin Tae-yong selama dirinya bergabung dengan timnas Indonesia. Keberhasilan timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dirasa tak lepas dari tangan dingin seorang Shin Tae-yong. Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai runner-up grup F putaran kedua
menemani sang juara grup, Irak. Keberhasilan itu tak hanya membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga, tetapi juga sukses mengamankan 1 tiket otomatis Piala Asia 2027. Selain itu, skuad Garuda jadi satu-satunya wakil Asia Tenggara atau ASEAN yang berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu torehan ini menjadi prestasi yang pantas dibanggakan, meski rintangan berat sudah menanti Shin Tae-yong dan anak asuhnya. Terlepas dari itu, karakter Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia sudah cukup banyak dipahami oleh para pemain, termasuk bagaimana kecerdasan yang dimiliki pelatih asal Korea Selatan itu dalam mengelola tim. Hal ini diungkap Justin Hubner. Bek timnas Indonesia itu menilai bahwa Shin Tae-yong merupakan sosok yang sangat pintar, tahu apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan pemain. Sebenarnya, saya punya pengalaman yang sangat bagus dengan pelatih Shin Tae-yong sejauh ini, ucap Justin Hubner. Menurutku dia sangat pintar. Dia tahu betul apa yang kami bisa dan apa yang kami tidak bisa lakukan, imbuhnya. Shin Tae-yong memang sosok yang penuh kejutan. Gebrakan mulai dari memutus satu generasi dan menggantinya dengan generasi baru. Memainkan para pemain muda di Piala Asia 2023 dan mampu mencapai target masuk ke babak 16 besar. Racikan itu juga yang menggebrak Piala Asia U23, di mana skuad Garuda Muda mampu lolos hingga babak semifinal, meski berakhir sebagai peringkat keempat turnamen. Keputusan Shin Tae-yong yang berani memainkan para pemain muda ini menjadikannya pelatih yang disegani Justin Hubner. Dan dia bermain dengan pemain yang sangat muda di lapangan, jadi saya juga bilang padanya, Anda harus menghormati itu, ujar Justin. Karena menurut saya tidak banyak pelatih yang akan bermain dengan tim muda. Jadi saya pikir dia memiliki pemikiran yang sangat bagus dalam sepak bola, imbuh Justin Hubner. Alhamdulillah, berkat debut manis Kelvin Verdong di timnas Indonesia, rekan setim Kelvin Verdong ini tiba-tiba tertarik gabung timnas Indonesia, berdarah Jombang, Indonesia. Penampilan perdana Kelvin Verdong bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 menuai sorotan dari berbagai pihak. Terbaru, rekan setimnya di Liga Belanda yang punya keturunan Gombong, Jawa Tengah ini menyatakan ketertarikannya bela timnas Indonesia usai lihat debut Kelvin Verdong. Di hadapan puluhan ribu pasang mata, Kelvin Verdong seolah telah lama menjadi bagian dari timnas Indonesia lantaran debutnya berjalan manis hingga tak merasa canggung. Kelvin Verdong yang mengisi posisi sayap kiri memang tidak tampil penuh di laga itu. Namun dia sukses menciptakan 3 peluang dan 2 diantaranya merupakan tembakan ke gawang Filipina. Performa impresif Kelvin Verdong pada akhirnya membuat timnas Indonesia menang 2-0 atas Filipina. Usut punya usut, kabar lolosnya timnas Indonesia ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 telah sampai di Belanda yang banyak sumbang pemain didikan mereka ke skuad Garuda. Tidak hanya itu, rekan setim Kelvin Verdong di klub Liga Belanda yakni Delano Arts turut menyaksikan aksi heroik kompatriotnya di NEC Nijmegen tersebut bersama timnas Indonesia. Bahkan, Delano Arts tak ragu menyatakan ketertarikannya untuk mengikuti langkah Kelvin Verdong yakni bermain untuk timnas Indonesia suatu saat nanti. Delano Arts mengatakan kalau dia punya garis keturunan Indonesia dari kakek dan nenek di pihak ibu yang berasal dari Gombong, Jawa Tengah. Pemain kelahiran 2003 itu juga pernah ditemui oleh pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri yang datang ke Belanda untuk menyaksikan penampilannya. Saya pikir tentunya bakal terbuka untuk itu, main untuk timnas Indonesia, kata Delano Arts. Saya sangat senang jika bisa bermain untuk timnas Indonesia. Mereka negara besar dengan supporter besar, jadi saya tidak akan menolak tawaran itu, jelasnya. Delano Arts merupakan pemain binaan dari klub legendaris Belanda, PSV Eindhoven. Kini ia menjadi rekan satu tim dari penggawa timnas Indonesia Kelvin Verdong di NEC Nijmegen. Bersama NEC Nijmegen, Delano Arts telah bermain sebanyak 3 kali untuk tim senior musim ini meskipun statusnya hanyalah sebagai pemain di kelompok U21. Pemain 21 tahun itu juga mempunyai keunggulan bisa ditempatkan sebagai sayap kanan maupun bek tengah dan ini sangat cocok dengan pola formasi Shin Tae-yong yakni 3-4-3. Bikin publik geger. Nasib tragis Nathan Choeon. Dipuja di Indonesia, dihina di Eropa.
Media Eropa kritik habis-habisan Nathan Choeaon karena hal ini. Nathan Choeaon, seorang pemain sepak bola yang telah dinaturalisasi, menjadi salah satu bintang baru dalam skuad timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Namun, keberhasilannya di level internasional ini tidak diiringi dengan nasib yang sama baik di klubnya, Swansea City. Media Eropa, khususnya Wales Online, memberikan kritik pedas terhadap performanya di klub meskipun dia tampil memukau bersama timnas Indonesia. Pada pertandingan terakhir Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 2-0 pada Selasa, 11-6. Kemenangan ini membuat timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi untuk pertama kalinya dalam sejarah. Kesuksesan ini tidak lepas dari peran Nathan Choeaon yang tampil ciamik di lapangan. Nathan Choeaon, yang sebelumnya bermain sebagai sayap kiri di klubnya, kini berperan sebagai gelandang tengah di timnas Indonesia. Perubahan posisi ini dilakukan oleh pelatih Shin Tae-yong dan ternyata sukses besar. Nathan langsung menjelma menjadi jenderal lapangan tengah, bahkan menggeser posisi Ivar Jenner yang sebelumnya menjadi andalan di posisi tersebut. Sejak bergabung dengan timnas Indonesia pada Maret 2024, Nathan telah menjadi salah satu pemain andalan di skuad Garuda. Dia hampir selalu tampil dalam setiap pertandingan yang dijalani timnas Indonesia, baik di level senior maupun U23, dengan total 11 penampilan. Kontribusinya yang luar biasa membuatnya menjadi idola baru bagi para penggemar timnas Indonesia. Namun, di tengah pujian yang diterimanya, Nathan justru mendapatkan kritik keras dari media Eropa. Wales Online, salah satu media ternama di Eropa, memberikan sindiran pedas terhadap performa Nathan Choeaon di Swansea City. Mereka menyebut dirinya belum mampu menunjukkan performa yang sama di level klub, meskipun Nathan tampil luar biasa bersama timnas Indonesia. Nathan Choeaon didatangkan oleh Swansea City dari Excelsior pada musim lalu dengan biaya transfer sebesar 300.000 euro atau sekitar 5,3 miliar rupiah. Namun, sejak bergabung, Nathan tidak mendapatkan banyak kesempatan bermain di tim utama Swansea City. Hal ini membuat klub memutuskan untuk meminjamkannya ke SC Heerenveen pada paruh musim. Sayangnya, nasib Nathan tidak membaik di SC Heerenveen. Dia hanya bermain selama 15 menit dalam 4 pertandingan di Eredivisie sebelum kembali ke Swansea City. Wales Online menyebut, ketika pemain timnas Indonesia itu tiba dengan biaya 300.000 euro, banyak yang berharap dia akan menjadi jawaban dari krisis bek kiri Swansea City. Namun, dia belum mampu bersaing dengan level sepak bola Championship, kasta kedua Liga Inggris. Kritik ini menunjukkan bahwa harapan tinggi yang dibebankan kepada Nathan belum terwujud di Swansea City. Dipinjamkan ke SC Heerenveen pada Januari dengan tujuan agar permainannya berkembang. Namun dia kembali setelah hanya bermain selama 15 menit di Eredivisie. Hal ini menegaskan bahwa Nathan masih harus berjuang keras untuk membuktikan kemampuannya di level klub. Wales Online kemudian mendorong Nathan untuk menunjukkan kemampuan yang sama seperti yang dia tunjukkan saat bersama timnas Indonesia. Jika dia ingin memiliki masa depan bersama The Swans, dia harus menunjukkan lebih banyak. Kritikan ini menjadi tantangan besar bagi Nathan untuk bisa membuktikan dirinya layak bermain di level klub sekelas Swansea City. Setelah selesai membela timnas Indonesia, Nathan Choeaon kemungkinan besar akan kembali ke Swansea City untuk menjalani pramusim sebelum kompetisi dimulai pada Agustus mendatang. Ini akan menjadi kesempatan bagi Nathan untuk menunjukkan bahwa dia mampu tampil konsisten baik di level internasional maupun di level klub. Perjalanan Nathan Choeaon bersama timnas Indonesia memang penuh warna. Dari seorang pemain yang baru dinaturalisasi, dia berhasil menjadi andalan di lini tengah dan membantu timnas Indonesia meraih prestasi bersejarah. Namun, tantangan besar masih menantinya di Swansea City, di mana ia harus membuktikan bahwa dirinya layak untuk bermain di salah satu klub kasta kedua Liga Inggris. Meskipun menerima kritik pedas dari media Eropa, Nathan tidak boleh menyerah. Dukungan dari para penggemar dan performa impresifnya bersama timnas Indonesia harus menjadi motivasi bagi Nathan untuk terus berjuang dan meningkatkan kemampuannya. Dengan kerja keras dan determinasi, bukan tidak mungkin Nathan Choeaon bisa membuktikan bahwa dirinya layak bersinar di level klub maupun internasional. Kisah Nathan Choeaon ini menjadi pengingat bahwa perjalanan karir seorang atlet tidak selalu mulus.
Meski mendapat kritik, dia tetap harus fokus pada peningkatan diri dan membuktikan bahwa dirinya mampu memenuhi ekspektasi. Nathan Choeon memiliki potensi besar, dan dengan dukungan serta kerja keras, dirinya bisa menjadi pemain yang sukses dimanapun dia bermain. Karma is real. Dulu tolak mentah-mentah tawaran bela timnas Indonesia, pemain bintang di Eropa ini kini menyesal. Bukannya bersinar, malah alami nasib apes di Liga Inggris. Bintang Eropa ini langsung mendapatkan kesialan setelah menolak tawaran dari Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia. Padahal, keputusannya untuk pindah ke Liga Inggris dari Belanda dianggap sebagai langkah yang bagus untuk pemain berusia 21 tahun tersebut. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong masih aktif berburu penggawa keturunan di Eropa. Kesuksesan pemain keturunan yang mengangkat prestasi timnas Indonesia di level internasional lantas mendapat banyak perhatian publik. Tidak hanya itu, sejumlah pemain keturunan di Eropa bahkan beramai-ramai menyatakan ketertarikannya untuk bermain bagi timnas Indonesia usai melihat prestasi tersebut. Kendati demikian, jauh sebelum pemain keturunan ini memberikan perkembangan yang luar biasa, ternyata ada juga yang pernah menolak tawaran timnas Indonesia. Salah satunya ialah pemain muda didikan klub legendaris Belanda PSV Eindhoven, yaitu Jenson Seelt yang kini berkarir di Liga Inggris bersama Sunderland. Shin Tae-yong dikatakan pernah berminat untuk merekrut Jenson Seelt ke timnas Indonesia yang saat itu sedang bersiap menuju Piala Dunia U20. Jenson Seelt memang diketahui masih punya garis keturunan Indonesia dari kakeknya yang berdarah Ambon dan kini memutuskan tinggal di Belanda. Namun, mantan exco PSSI Hassani Abdul Ghani mengungkapkan bahwa Jenson Seelt saat itu belum memiliki kesiapan untuk menerima tawaran dari timnas Indonesia. ST pernah pesan ke saya untuk menggoda Jenson Seelt supaya bisa membela U20. Namun, Jenson Seelt saat itu mengatakan belum siap membela timnas Indonesia, kata Hassani Abdul Ghani. Tak lama setelah menolak timnas Indonesia, Jenson Seelt justru menuai kesialan ketika mengambil langkah besar dengan pindah ke Liga Inggris bersama Sunderland. Awalnya, Jenson Seelt ditawar oleh klub Premier League. Burnley bahkan saat itu dilaporkan langsung oleh jurnalis olahraga terpopuler Fabrizio Romano. Akan tetapi, PSV yang merupakan klub asal Jenson Seelt menolak tawaran tersebut, hingga kemudian menerima nominal yang diberikan Sunderland senilai 2 juta pounds. Keputusan PSV melepas Jenson Seelt ke Sunderland tampaknya menjadi awal petaka bagi sang pemain lantaran dirinya lebih sering duduk di bangku cadangan sepanjang musim ini. Dari 17 penampilannya bersama Sunderland di divisi Championship, Jenson Seelt tampil sebagai pemain utama hanya di 11 pertandingan saja dan sisanya masuk sebagai pengganti. 5 pemain timnas Indonesia yang berpotensi didepak jika PSSI tambah pemain naturalisasi di putaran ketiga. Ada 5 pemain timnas Indonesia yang berpotensi terdepak jika ketambahan pemain diaspora di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Para pemain Garuda tersebut sejatinya masih menjadi andalan Shin Tae-yong dalam beberapa laga terakhir. Kendati demikian, hadirnya sejumlah pemain naturalisasi membuat persaingan di skuad Garuda semakin keras. Tak hanya pemain yang bermain di Liga 1 saja yang terancam, pemain diaspora seperti Ivar Jenner saja sekarang lebih sering dicadangkan oleh STY. Lantas dengan adanya peluang penambahan pemain diaspora untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sejumlah pemain pun berpotensi tak dipanggil lagi. Lantas siapa saja mereka? 5. Mohamed Ferrari. Ferrari sejatinya selalu dipanggil Shin Tae-yong dalam 3 laga terakhir untuk grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, bek Persija Jakarta itu tak diberikan menit bermain oleh Shin Tae-yong. Alhasil, Ferrari lebih banyak bermain di bangku cadangan. Sejauh ini Ferrari pun baru sekali bermain untuk timnas Indonesia senior, itu pun hanya bermain 17 menit. 4. Ricky Kambuaya. Pada awal melatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong kerap mengandalkan Ricky Kambuaya di lini tengah Garuda. Namun, persaingan di lini tengah kini benar-benar sangat ketat. Kambuaya sudah 2 laga dicadangkan. Tepatnya saat timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak dan kala Garuda menang 2-0 atas Filipina. Di 2024 ini, Kambuaya hanya dipercaya bermain di 5 laga saja dan itu pun di akhir pertandingan.
3. Malik Risoldi. Kegacoran Malik Risaldi di Liga 1 2023 hingga 2024 bersama Madura United membuat Shin Tae-yong kepincut memanggilnya untuk membela timnas Indonesia. Namun, Maliknya nyatanya belum juga diberikan laga debut oleh STY. Jika nantinya STY mendatangkan striker diaspora, maka posisi Malik bisa dipastikan akan tergantikan. 2. Nadeo Argawinata. Nadeo sudah beberapa kali tak lagi menjadi opsi Shin Tae-yong. Namun, keberuntungan selalu memihak kepada kiper Borneo FC tersebut. Sebab beberapa kesempatan nyatanya Nadeo tetap diberikan kepercayaan, termasuk di 2 laga terakhir babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Awalnya 1 slot kiper ingin diberikan kepada Martin Paes kala itu. Namun, Paes masih terkendala di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Sehingga meski sudah menjadi warga negara Indonesia, WNI, saat itu ia tetap tak bisa memperkuat Garuda. Alhasil, Nadeo Daipangi. 1. Ramadhan Sananta. Sananta merupakan salah satu pemain kesayangan Shin Tae-yong. Terbukti Sananta kerap dipanggil ke timnas senior maupun kelompok umur, seperti di timnas Indonesia U23. Sejauh ini ia sudah mencatatkan 10 caps di timnas Indonesia senior, dan 11 laga di timnas Indonesia U23. Semua itu ditorehkan striker Persis Solo itu di usia 21 tahun. Kendati demikian, posisi Sananta perlahan tergesar semenjak hadirnya Rafael Struij. Sananta bahkan tak dibawa STY saat timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. ST pun diketahui sempat menasehati Sananta yang tak dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Pelatih Korea Selatan itu tepatnya menyemangati Sananta untuk tetap bekerja keras untuk bisa masuk ke dalam skuad timnas Indonesia lagi. Coach Shin sebagai pelatih dia menyampaikan harus semangat, bekerja keras, ya intinya tunggu kesempatan, jelas Ramadan Sananta. Lolos ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Inilah 3 negara yang mudah ditaklukkan timnas Indonesia di putaran ketiga. Timnas Indonesia diprediksi bisa meraih kemenangan saat berjumpa beberapa negara yang kekuatannya tak begitu mentereng pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai informasi, timnas Indonesia akan tergabung di pot 6 pada undian grup alias drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada beberapa negara dari pot lainnya yang terlihat mampu diatasi skuad Garuda. Setidaknya, hal ini berkaca pada performa mereka pada putaran kedua. Selain itu, ukuran lainnya ialah peringkat FIFA. Rekor pertemuan dengan timnas Indonesia juga bisa menjadi dasar prediksi tersebut. Oleh sebab itu, timnas Indonesia bisa mendapatkan angin segar apabila tergabung satu grup dengan negara-negara ini pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Satu di antara lawan yang kemungkinan bisa ditaklukkan timnas Indonesia apabila berjumpa pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti ialah Kirgistan. Pada putaran kedua, mereka lolos sebagai runner-up grup D. Jika melihat persaingan di grup ini, Kirgistan memang kesulitan menghadapi timnas Malaysia. Sebab, mereka sempat kalah 3-4 dari tim Harimau Malaya, lalu bermain imbang 1-1 pada pertemuan kedua. Dari segi peringkat FIFA, timnas Indonesia yang berada di urutan 134 berada di atas Malaysia yang kini bertengger di posisi 138. Sementara itu, Kirgistan duduk di posisi 100 ranking FIFA. Jika berkaca rekor pertemuan, skuad Merah Putih memang pernah menumbangkan Kirgistan dengan skor 4-0 pada laga uji coba sebelum kualifikasi Piala Asia 2015. Ketika itu, masing-masing gol disumbangkan oleh Zulham Zamrun, 26 dan 37, Titus Bonai, 66, dan Ahmad Jufrianto, 70. Negara berikutnya yang berpotensi dihadapi timnas Indonesia pada putaran ketiga nanti ialah timnas Palestina. Pasalnya, Palestina berada di pot 5, dan ini membuka peluang satu grup dengan timnas Indonesia di pot 6. Catatan Palestina pada putaran kedua memang tak begitu mentereng. Mereka hanya sanggup meraih 2 kemenangan, 2 imbang, dan 2 kali kalah.
Dua kemenangan itu pun diraih melawan negara yang duduk di peringkat 189 FIFA, yakni Bangladesh. Skuad Merah Putih berpeluang besar memenangi duel melawan Palestina jika berjumpa. Apalagi, Timnas Indonesia unggul rekor pertemuan meskipun peringkatnya terpaut jauh dari Palestina yang berada di urutan 93 FIFA. Dari dua pertemuan, Timnas Indonesia pernah menang sekali. Adapun pertemuan terakhir berlangsung imbang tanpa gol. Namun, ketika itu kekuatan tim Garuda masih belum segagah saat ini yang diperkuat banyak pemain keturunan. Negara terakhir yang berpotensi ditumbangkan Timnas Indonesia pada putaran ketiga nanti ialah Bahrain. Meskipun mereka berada di pot 4 karena ranking FIFA-nya tinggi, kemungkinan ini tetap ada. Pada putaran kedua lalu, Bahrain memang hanya sanggup meraih kemenangan saat melawan negara-negara dengan peringkat FIFA yang rendah, yakni Yaman, peringkat 156, dan Nepal, peringkat 178. Bahkan, mereka sempat dibuat kesulitan Yaman saat bermain di kandang. Laga itu akhirnya berakhir imbang tanpa gol. Timnas Indonesia juga hanya bisa menang 2 kali dan meraih 2 imbang dari total 7 pertemuan. Namun, apabila melihat materi skuad Garuda saat ini, Shin Tae-yong punya peluang lebih besar untuk bisa membawa Timnas Indonesia menumbangkan Bahrain pada pertemuan ketiga nanti.